Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara. Shalom, haleluya. Merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya, mari sama-sama pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan telah memelihara hidup kita sepanjang hari, sepanjang tahun. Mari sama-sama panggil namanya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh
terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami mau bersorak-sorak, kami bersuka cita. Sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari yang siap bersuka cita bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya, berikan sorak-sorak yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, mari berikan salam tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya.
semuanya bersuka cita, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya, sebab kasih-Mu besar Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya, musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi-Mu Yesus. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan shalom. Salam KKMD, kami kian makmur di sini, sama-sama katakan amin ya amin. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan siapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan dengan dua cara. Yang pertama pakai amplop yang berwarna biru. Kalau saudara mau memberikan secara online bisa berikan melalui scan QR code yang ada di sini. Atau saudara juga bisa nanti di pengumuman akan ada QR code yang lebih besar lagi saudara ya. Baik saudara, kita akan sama-sama mulai deklarasi doa kita. Saya ajak kita semua mengangkat amplop persembahan kita. Untuk poin pertama saudara, nanti poin kedua seterusnya silakan saudara turunkan kembali. Langsung ke poin yang pertama saja, multimedia. Next slide. Oke, next slide. Next slide. Multimedia. Next slide. Tolong ditampilkan poin pertama. Oke, sebentar ya. Ada kesalahan teknis Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama angkat amplop kita. Mari sama-sama ucapkan deklarasi ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hari ini kami datang di bait-Mu untuk berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami membawa korban pujian, korban syukur, persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, dan hati yang taat. Semua kami persembahkan kepadamu sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Silakan saudara turunkan. Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia dan kota Surabaya. Kami percaya di bawah kepak sayap-Mu, Engkau akan meluputkan bangsa dan kota kami dari segala kekacauan, mara bahaya, bencana alam, dan malapetaka. Segala rancangan jahat iblis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus dan digantikan dengan rancangan kebaikan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua pejabat pemerintahan agar Tuhan memberi hikmat dan kemampuan untuk bekerja dengan baik serta menghormati Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk semua pelayan Tuhan, serta untuk semua jemaat Rehobot, agar Tuhan memberkati gereja kami dengan pertumbuhan dan pertambahan jemaat.
Kami juga berdoa agar kami semua sehat jasmani dan rohani, sehati sepikir, satu hati satu tujuan, hidup kudus dan berkarakter Kristus. Kami membawa keluarga kami kepadamu dan mohon berkat darimu. Kami percaya bahwa pekerjaan kami diberkati, keperluan keluarga kami dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak kami dipenuhi hikmat Tuhan dan memiliki masa depan. Kami percaya Engkau memberkati orang-orang yang takut akan Engkau, baik yang kecil maupun yang besar. Kami percaya Engkau memberi pertambahan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Aku dan keluargaku akan setia kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan terjadi, digenapi dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya amin, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling keras bagi Allah kita. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar beberapa kabar baik, saya ada satu tayangan video. Ini video recap pelayanan KBS, tepatnya Natal KBS yang di tanggal 25 kemarin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sebelum mungkin multimedia masih menyiapkan, sebelum kita tonton video ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga sedalam-dalamnya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, dalam berbagai bentuk apapun. Dan saya percaya kita semua juga diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan ini ya. Dan multimedia sudah siap? Siap? Oke, baik. Kita sama-sama saksikan video recap ini. Silakan. The child has been given, the King of our freedom. Sing for the light has come. This is Christmas. Come and adore Him, and bring gifts before Him. Joy to the world. Sesuatu di Tuhan ada kuasa yang menarik. Saya percaya hari ini pun kalau saudara memuji Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, kalau kau percaya terjadi semua. Amin. Join in the song of hope. This is Christmas. This is Jesus, Emmanuel. He with us. Tell all the world we have a Savior. We have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior. We have a Savior. His love will. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya dan juga terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara di pelayanan KBS. Sekarang kita akan sama-sama dengarkan beberapa kabar baik untuk seminggu ke depan. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam KKMD, kami kian makmur di sini. Amin ya amin. Hari ini Junior Church ibadah digabung, ibadah raya di tempat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang Rehoboth Rumah bagi semua orang. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Iwan Ang. Selamat melayani Pastor. Ibadah tutup dan buka tahun Selasa 31 Desember 2024 pukul 21.30. Ibadah disertai perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Niko Nyotora Harjo dan Bapak Gembala kita Pastor Luke Ervian. Rehoboth Women's Ministry Jumat 3 Januari ini diliburkan. Ibadah dimulai lagi pada Jumat 10 Januari 2025.
Doa pagi bersama Sabtu 4 Januari 2025 pukul 5 pagi mengundang pengerja, pelayan Tuhan, pendoa, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi bersama di tempat ini. Menara doa pelayan jemaat MDPC Sabtu 4 Januari 2025 pukul 9.30 sampai 12 melalui Zoom akan dilayani oleh Pendeta Niko Nyoto Raharjo, mengundang pendoa, pengerja, pelayan Tuhan, dan jemaat untuk mengikuti menara doa Rehobot pada MDPC melalui Zoom. Ibadah Raya Rehobot Jemur Andayani Minggu 5 Januari 2025 pukul 9.30 akan dilayani oleh PDP Dharma Hendra Putra. Ibadah Raya Rehobot Pusat Minggu 5 Januari 2025 ibadah raya pertama, kedua, dan ketiga disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Luke Ervian. Ibadah juga disiarkan secara online melalui YouTube GPI Rehobot Surabaya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini dapat dilakukan dengan dua cara, melalui scan QR Code yang ada pada amplop persembahan warna biru yang ada di depan Bapak Ibu Saudara, atau melalui amplop persembahan warna biru yang disediakan di sandaran kursi, dan Bapak-bapak diaken akan berkeliling untuk persembahan saudara. Terima kasih. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih. Mari kita persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
kami Tuhan. Kami mau menyatakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kerajaan-Mu dan kebenaran itulah bagian dari kami Tuhan. Maka izinkanlah pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Supaya kami tahu Tuhan apa maksud Engkau atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lidah mulutnya Tuhan untuk boleh menyampaikan apa isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau menyiapkan hati dan telinga yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya persilakan hambanya. Puji nama Tuhan, shalom. Wow, saya percaya pada pagi hari ini ya kita di penghujung tahun ya, kita akan terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya di akhir tahun nanti juga Bapak Gembala akan menyampaikan pesan yang begitu indah dan luar biasa. Dan saya percaya bahwa tahun 2025 kita gak akan pernah ngerti saudara apa yang akan terjadi, betul? Hidup inilah misteri ya. Masa lalu itu adalah past katanya gitu. Untuk itu kenapa kok today, hari ini itu dikatakan dalam bahasa Inggris adalah presence. Kenapa? Karena setiap hari yang kita jalani itu adalah gift atau apa? Sesuatu hadiah yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjalani hidup setiap hari. Makanya Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Bukan obor, bukan senter, ya kan? Saya ingat sekali Bapak Gembala berkata, kenapa kok pelita? Kenapa bukan senter? Kenapa bukan lampu dim yang bisa melihat ke depan? Why? Kenapa? Pelita itu berbicara masalah suatu cahaya yang hanya kita lihat dalam sepetak demi sepetak langkah kaki kita. Yang berbicara Tuhan ingin setiap hidup kita setiap hari kekasih Tuhan. Itu kita mengandalkan Tuhan. Selalu melangkah di dalam janji Tuhan. Selalu melangkah memegang apa yang Tuhan inginkan. Menuntun kita setiap hari. Day by day, step by step. Dan hari ini satu tema kita yang begitu indah dan luar biasa. Karena bulan ini kita belajar tentang goodness of God. Itu sesuatu yang gak mudah, betul kekasih Tuhan. Belajar tentang kebaikan Tuhan itu gak mudah. Tapi hari ini saya ingin membagikan dari sisi gelapnya saudara. Yaitu apa? Yaitu menemukan kebaikan Tuhan di tengah badai hidup. Wah, ini adalah anak musiknya penari api gitu, penari ular gitu ya. Lebih serem ya. Kemarin saya viral saudara di Instagram ya, gara-gara Meta AI saya viral ya. Waktu saya ketik siapa Iwan Ang, keluarnya itulah Iwan Ang adalah penari api yang pernah keselomot bibirnya dan beralih menjadi penari ular. Saya bilang, saya gini, Iwan Ang yang mana ini? Karena nama Iwan Ang itu salah satunya adalah satu nama yang dipakai oleh orang Filipina. Gitu loh saudara, saya takut saya ngomong gini sama masalahnya ngelihat story saya itu bukan lagi cuman kekasih Tuhan di Rehoboth, bukan, tapi hamba Tuhan yang selevel Gembala Pak Luki ini melihat semuanya, Pak Sapa, artis rohani, pendeta siapa, saya kan gini, tolong ya undang Iwan Ang. Gimana Pak? Sekarang kan teknologi kan canggih kan, Adrian nih contoh, Adrian asistennya. Cek dong Iwan Ang itu siapa, pernah pelayanan di mana, lewat Meta AI, keluarnya itu. Mati nggak saudara? Ya kan? Oh ternyata jangan diundang Pak. Ternyata Iwan Ang adalah penari api. Lalu saya salah satu yang lihat itu partnernya Pastor Luki, Pastor Honggo. Jemaat ya pada ngakak gini. Nggak apa-apa sih kok, nggak apa. Iwan, kenapa keluarnya penari api? Nggak apa-apa kok, tahun depan kita buat satu terobosan baru. Apa itu? Apa itu Wan? Ya gini kok, saya akan khotbah di gereja Koko dengan atraksi menari dengan ular. Haleluya. Alamat Tuhan di blacklist 2025 saya. Oke. Nah, menemukan kebaikan Tuhan di tengah badai hidup. Tahun-tahun ini, hari-hari ini banyak kekristenan kita yang menjadi tawar hati. Orang-orang Kristen menjadi mundur bukan karena Tuhan jahat sekali lagi. Tapi karena mengalami tawar hati. Karena tidak menemukan kebaikan Tuhan dalam setiap badai kehidupan yang mereka alami. Ada amin. Kekecewaan demi kekecewaan, luka hati demi luka hati itu datang kok dalam hidup mereka. Saya sharing seperti ini karena dalam beberapa bulan ini banyak sekali anak-anak muda
yang saya mentor mengalami banyak kekecewaan, ya kan? Apalagi tadi pagi saya dikabari, kemarin kan kejadian begitu dahsyat yang FYP ya di Instagram yang ada orang mabuk nabrak mobil Mercy itu ya, menabrak berapa orang yang meninggal? 1 orang, 3 orang kan. Nah hari ini nambah 4 orang pagi ini, yaitu teman istri saya yang wanita, cewek, meme yang kena ini ya tulangnya atau apa itu ya, yang satu orang Chinese yang ketabrak itu, namanya itu Sansan atau siapa itu ya. Ya itu saya tahu ya. Nah pagi ini sering ngabarin, kok orangnya sudah berpulang. Anaknya masih kecil-kecil, istri saya ikut sedih. Satu circle-nya pada menangis, kenapa? Masih muda kok anak kecil-kecil. So, bisa bilang Tuhan itu baik. Kita hari ini mau belajar bagaimana menemukan di tengah badai hidup, berkata Tuhan tetap baik. Gak gampang, tapi hari ini kita mau belajar sesuatu. Karena apa? Jangan sampai Tuhan katakan terjebak kita dalam situasi yang apa? Membuat kita tuh kayak gak adil. Hidup ini gak fair kok, gak fair, ya kan? Gak fair. Seringkali apa? Pertanyaan yang kita, nah, Yesaya 41 ayat 10 dah kita baca dulu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolongmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada lagunya kan? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sering gak saudara kita sering ngomong seperti ini? Ini beberapa kata yang saya catat, yang saya rangkum dari berbagai orang yang sering konsultasi sama saya. Kenapa ya kok Tuhan tuh biarkan ini terjadi? Apa Tuhan tuh peduli sama aku sih kok? Yang sering ngomong apa? Di mana Tuhan? Yang paling stadium paling tinggi itu kalau sudah saya bilang Tuhan itu baik, kok coba tunjuk Tuhan yang kamu sembah. Wow, itu sudah level kepahit yang paling pahit, ya kan? Kapan kok badai ini akan berakhir? Iya kan, kayak ada kata pepatahnya apa? Badai pasti, tapi dia alami enggak, badai pasti berlalu lalang. mondar mandir, gak mari-mari kok rasanya kok, ya kan? Sampai saya ini berdoa kok, doamu apa? Wah ini anak rohani saya ini macam-macam. Doamu apa? Ya aku sampai doa sama masalah, aduh aku diskonan titik, aku ini pelanggan tetapmu. Jadi ngono saudara, lo ya bener tak diskon akhir tahun 50% ya kan? Tapi berlalu lalang, waduh ya Tuhan Yesus tolong. Nah apalagi Tuhan kok kayak diem aja ya kok? Katanya telinganya tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Kok rasanya kayak menentok? Bukan Tuhan diam, no. Tapi Tuhan mau mengajar kita hari ini banyak hal. Ya, yaitu apa? Kita mau belajar di kisah siapa? Kisah Ayub. Ya kan? Saya tidak perlu panjang lebar menceritakan kisah Ayub. Bapak Gembala pasti sering sharing tentang Ayub. Ayub orang yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Ya kan? Orang yang gimana? Jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kurang apa? Betul enggak? Ibu-ibu di sini kalau punya suami kayak gini, waduh Pak, idaman. Betul enggak? Apalagi kalau para calon mertua punya calon menantu atau menantu seperti ini, idaman. Betul enggak? Sudah jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iya kan? Ojo sampai kita jadi orang tuh 3J. Apa? 3 apa? 3J. Apa itu? Saya pernah ngomong sama istri saya. Jadi wong ojo 3J. Apa kok? Judes, jahat, juaji. Oh iya bener kok, bener. Saya mbok mau masuk aku ta. Jambak-jambakan. Ya kan? Kenapa? Ayub itu benar-benar jujur, takut akan Tuhan dan menjaga kejahatan. Bahkan anaknya suka pesta, betul enggak? Tapi setiap hari ini papa luar biasa loh. Tidak pernah setiap hari tidak mempersembahkan yang korban bagi Tuhan. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan anakku kemarin pesta, minum martil titik, ngerokok titik, apa berubah dosa titik. Titik ayo aku ojo wis. Tuhan ampuni ya. Ampuni. Mungkin aku sebagai papa juga lalai, ampuni. Ini idaman banget. Ya kan? Tetapi Ayub bisa kebayang kekasih Tuhan mengalami sesuatu yang benar-benar di luar prediksi manusia. Sudah baik kayak gini loh Joy, kurang apa perfect, dihajar sama Tuhan begitu luar biasa. Istrinya meninggalkan dia,
hartanya habis, anaknya meninggal, kena sakit lagi dalam kesehatannya. Ini benar-benar paket lengkap McD, saudara. Wis untuk burger, kentang, ayam, sego, upsize, free flow, ya kan, saus tomat sak mencrete. Tenang, siapa di sini kalau ke McD ngambil saus sambal sak moh-moy, ya kan? Yang sama foto sama saya, podo, kena gak entek, waktu udah entek saya merasa hatinya bersalah, entek no sedoten, bener wakil banget yo, waduh, ya kan merasa berdosa, loh Tuhan ampuni aku serakah banget ya. Ya kan, tetapi ya Ayub tidak memahami mengapa semua terjadi. Tetapi di tengah penderitaannya, ini loh yang keren. Ini loh yang keren dari Ayub yang Tuhan suka. Pemulihan Ayub dari awal, di Ayub 1:1 berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekalipun badai hidup Ayub itu berat banget saudara, tetapi Ayub melihat kebaikan Tuhan. Akhirnya Pak Tuhan memulihkan hidup Ayub di akhir kisahnya. Ya, bahkan apa? Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Ya bukan berarti saudara pernah ada sih anak ada keluarga muda datang sama saya, kok istriku meninggalkan aku, terus aku mau setia sama Tuhan, siapa tahu hidup kayak Ayub. Maksudmu apa? Mama bojoku loro loh. Iki cekkan tulang rusukmu piro? Oh, itu duduk tulang rusuk apa baikut. Hilang papatku. Iku duduk rencana Tuhan. Memangnya gelem. Gelem ya kan. Nah, hari ini kita langsung belajar saudara tentang ada 3 prinsip bagaimana Alkitab ajarkan kepada kita, bagaimana kita menemukan kebaikan Tuhan di tengah badai hidup. Yang semangat katakan amin. Amin. Ini luar biasa loh. Belum saya pencet udah geser. Otomatis. Enggak apa-apa, saya pencet aja ya, luar biasa. Yang pertama adalah apa? Ini prinsip pertama kita pegang di akhir tahun ya, karena besok penutupan Pak Gembala ya kan. Nah, kita mau belajar hari ini. Yang pertama, ingat, tanamkan, masukkan di hati kita untuk 2025. Badai hidup tidak mengubah kasih Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, badai hidup tidak mengubah kasih Tuhan. Ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, minta berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kan lagunya kan, tiada berkesudahan, apa? Kasih setiamu Tuhan. Ya, roto jazz ya. Kalau mereka dengar saudara, hari berganti, dengarkan dengan hati. Hari berganti hari, satu dia tetap Yesus, sama tatahi Yesus. Lanjutin, tuh, loh, nangkep. Kan, tadi kan nangkep ya kan. Tuhan Yesus baik. Kemarin malam saudara, baru kemarin malam kok Michael, ada anak muda tuh DM saya, kok ini aku, anak youth ini dari gereja ini. Lama kita ketemu Maria. WA koko bilang gini, kok Arjen kok diteleponi balik-balik. Tolong kok aku mau cerita. Padahal anak ini adalah salah satu anak pengerja ring 1 dari gereja itu. Enggak berani cerita sama papanya, cerita sama saya. Kok gemeter, ini aku kok. Oh ya kenapa Nyo? Ya ini saya anggap aja Nyo gitu aja ya. Tidak sebut nama ya kan? Nyo kenapa gitu? Kok beritaku kesebar. Wah, wis ada berita kesebar. Anak muda wes mesti enggak tahu tentang hal itu. Betul saudara? Ya kan? Cerita cowok ini cowok. Kok aku akui aku sama pacarku cewekku kemarin kok. Kenapa? Maaf sudah dewasa semua saudara ya. Melakukan apa? Kissing. Sudah touching kemana-mana, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Dan ceweknya apa? Jangan lelah, bekerja. Ya, dia gemeter. Saya tanya gini, oke, pertanyaan kedua aku mau tanya, kamu melakukan hubungan intim enggak? Enggak kok, cuman itu aja. Oke, good. Kenapa kok bisa kesebar? Apa cewekmu yang nyebar? Enggak kok. Tetapi aku cerita sama temenku. Lah ini loh saudara. Iya kan, aduh, makanya jadi orang Kristen. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu ada Instagram yang terkenal apa? Ingat saudara, yang itu loh. Yang
orang mau jatuh, mau ditopang, tahu nggak? Terus dia jatuh, terus dia minggir, jangan terus tebak, jangan percaya pada manusia, percayalah pada Tuhan. Ingat nggak? Ingat nggak? Tahu? Pernah lihat ya? Pernah lihat ya, ya? Itu saya komen pertama paling keras sih. Saya ngomong gitu, itu konten ada benarnya, tapi juga tidak benar. Saya caps lock itu di salah satu akun rohani yang buat seperti itu, saya caps lock. Percayalah kepada Tuhan dan jadilah orang Kristen yang bisa dipercaya. Titik. Tak edit, tada seru 5 kali. Gak terima saya. Iya kan? Banyak gak sekarang orang Kristen kecewa dengan orang Kristen yang lain karena gak bisa dipercaya, betul gak? Kesebar saudara, dia cerita sama hopingnya, disebar kemana-mana. Saya ngomong gini, kamu tenang, aku emosi kok, kamu tenang aja, kamu tenang dulu. Ya. Yang pertama adalah, Koko bersuka cita karena kamu sudah jujur, itu bagus. Yang kedua, sama seperti Yesus, Koko tidak akan intimidasi kamu. Yang ketiga, ayo kita doa, minta pengampunan sama Tuhan. Kok aku harus apa? Semisal kamu itu harus dihukum atau apapun juga, percayalah kalau kamu sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan benar, Tuhan akan bertindak dengan adil. Ya kok, akhirnya kita berdoa diakui semuanya saudara. Makanya badai hidup saya katakan tidak mengubah kasih Tuhan. Dia berdosa, yes, dia salah, yes, tapi saya tanya, kamu mau ulang lagi? Enggak kok, aku enggak akan melakukan lagi. Aku tahu ini salah dan aku takut banget. Good. Malam ini setelah kita berdoa, kamu berdoa lagi minta sama Tuhan, minta ampun, kamu tenang aja dan kita akan klarifikasi semuanya. Koko akan dampingi masalah ini sampai selesai. Nah itu loh saudara, jadi youth pastor itu enggak enak, jadi joy itu juga enggak enak. Apa? Harus dampingi masalah orang lain. Makanya pelayanannya Ko Iwan apa? Ikut campur masalah orang lain. Emang bener ya kan? Kemarin lapor ya ada anak youth, ya kan mamahnya nangis-nangis. Kenapa Cik? Wan tolong Wan, anakku Wan nopo? Aku dipukul pelipisku pakai semprotan apa? Semprotan pembersih untuk itu loh saudara, mobil itu loh. Kan dari metal kan? Dibabit no. Gara-gara apa? Kon ngeresi teleke anjing gak mau. Karena anjingnya pup di mana-mana gak mau. Ngomong gini, daripada anjingnya dijual, mama sing tak jual. Tak ngomongnya gini. Saya ini maaf ya saudara ya, saya ini salah satu pendeta yang omongannya itu rodok calcul-calcul saudara. Saya ngomong gini, lambemu durung tau disogok tugu pahlawan ta. Kamu gak minta maaf sama mamamu, habis masa depanmu. Dan hari ini saudara, Bek mamai kemana-mana barengan, hoping syangku. Saya ngomong seperti ini, badai hidup itu tidak akan mengubah kasih Tuhan. Badai hidup itu akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Memang ada sesuatu masalah bagaimana kita merespon badai hidup, itu yang paling penting, betul? Kalau kita merespon dengan cara yang salah, kita melihat dari sudut pandang yang salah, maka kekecewaan akan datang sama kita kok. Tapi justru kalau kita melihat bahwa iya badai hidup ini apakah Tuhan tetap sayang sama aku? Tetap Tuhan sayang. Sekalipun badai hidup itu diciptakan dari kita sendiri. Karena badai hidup gak hanya dari Tuhan loh. Kalau badai hidup Tuhan izinkan untuk menguji kita, yes. Tapi kadang hidup kita menghadirkan badai hidup. Karena perbuatan kita sendiri seperti yang saya ceritakan, betul? Tetapi apakah badai hidup kita hadirkan karena dosa kesalahan kita atau badai hidup yang Tuhan izin terjadi? Sekali lagi Koko CC tidak akan pernah mengubah kasih Tuhan pada kita. Tidak akan pernah mengubah cara pandang Tuhan terhadap kita. Tetap kita berharga di mata Tuhan asal kita mau datang kepada Tuhan. Mau merespon seperti Ayub. Ayub tidak akan pernah menggerutu kepada Tuhan. Kalau saya jadi Ayub, alasannya kuat loh kekasih Tuhan untuk ngomel sama Tuhan. Kurang apa ya kan? Bukankah itu juga dipakai orang-orang percaya hari-hari ini? Ya kan? Baru seminggu yang lalu, hal yang sama. Ada anak youth ya saya pribadi saudara. Kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Kok aku kecewa sama Tuhan? Tuhan tuh sayang sama aku gak sih? Tuhan ada gak sih buat aku? Aku kurang apa buat Tuhan? Nah itu loh. Halo? Sering gak kita ngomong gitu?
Aku dari kecil sekolah minggu melayani Tuhan loh. Aku kurang apa sama Tuhan? Semua sudah tak kasih no Tuhan. Tapi dari kecil aku disiksa papa mama. Aku ngalami abuse. Besar aku juga ngalami hal yang gak enak. Permasalahan cinta juga gak pernah berhasil, dia bilang. Tapi kenapa Tuhan tuh jahat sama aku? Di akhir wes gak Tuhan-Tuhanan. Nah, ya enggak? Saya ngomong seperti ini, Tuhan masih sayang loh sama kamu. Tuhan masih sayang sama kamu. Kalau Tuhan gak sayang sama kamu, waduh lebih baik didiamkan manusia daripada didiamkan Tuhan, betul. Kalau didiamkan manusia kita masih dipelihara Tuhan, tapi kalau sudah didiamkan Tuhan, habis hidup kita. Kita mau lawan Tuhan, satu pun gak ada yang bisa menang kok, betul. Kita mau bangun Babel sebesar apa, Tuhan runtuhin, saudara. Kalau kita berkata sombong di hadapan Tuhan, kita mau berkata apa? Ya kan? Nah, tapi satu hal, kenapa Ayub mengalami pemulihan? Karena ini, saudara. Ibu cerita di mana itu ya? Oke. Nah, ini. Tuhan itu mencintai kita bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena siapa Dia, yaitu Allah yang penuh kasih. Katakan amin. Karena siapa pribadi Tuhan itu yang perlu kita pahami. Ayub memahami banget konsep ini. Saya tulis ini karena waktu saya berdoa, Tuhan apa yang mau poin pertama. Ini yang Ayub mau, yang Ayub punya konsep Ayub ini seperti ini, saudara. Karena apa? Bukan karena apa yang Ayub lakukan, tapi karena siapa yang Ayub sembah. Itu, yaitu apa? Allah yang penuh kasih. Konsep ini harus kita punya. Kenapa? Allah adalah kasih. Sekalipun kita mengalami badai atau jatuh dalam dosa seperti tadi anak muda yang saya ceritakan, tidak pernah mengubah kasih Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan wanita yang punya suami lebih dari 5 aja, saudara, ya kan, yang lebih dari 2, wanita Samaria, tidak pernah mengubah kasih Tuhan loh untuk mengasihi dia. Karena saat kita berbuat dosa atau badai datang, kita mengalami satu kejatuhan dan Tuhan berhenti mengasihi kita, saya yakin Dia berhenti jadi Tuhan. God is love, itu gak pernah bisa dipisah. Allah adalah kasih. Bagaimanapun, sekalipun, walaupun apapun yang kau hadapi, Tuhan tetap mengasihi engkau karena Tuhan sudah sayang sama engkau. Kalau kita merespon dalam setiap badai hidup, kita tetap setia. Kita tetap menganggap, memandang bahwa kasih Tuhan gak pernah berubah. Kita tetap terus berdoa, kita terus datang sama Tuhan setiap kali gak enak. Bukan karena menambah cintanya Tuhan sama kita, tapi menambah cintanya kita kepada Tuhan. Amin. Karena Allah itu penuh dengan kasih. Jadi ketika badai menerpa, jangan fokus pada anginnya. Amin. Tetapi pada Tuhan yang pegang kendali. Katakan amin. Ya, Roma 8 berkata seperti ini, sebab aku yakin bahwa tidak ada suatu makhluk lain yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan yes. Iblis itu selalu membuat kita fokus kepada masalahnya, fokus kepada badainya, fokus kepada ujiannya, fokus kepada dosanya, fokus kepada kelemahannya, fokus kepada apa yang dunia berikan. Tapi Tuhan ajar kepada kita, Tuhan ajar kepada Ayub, fokus kepada Tuhan yang pegang kendali. Makanya waktu di kapal sama dengan Tuhan, murid-muridnya kacau. Kenapa? Tuhan bisa dihantu loh, betul enggak? Iya kan? Kenapa? Karena muridnya melihat badainya, bukan melihat Yesus yang ada dalam kapal hidup mereka. Itu permasalahannya. Tapi sekalipun, lain loh yang keren loh, kenapa kok poin pertama saya tulis, kasih Tuhan itu gak berubah. Sekalipun muridnya tuh bilang Tuhan itu hantu, sekalipun muridnya tuh tetap fokus pada badainya, dia menjerit kepada Tuhan, Tuhan tetap bangun dan meredakan badai itu. Tuhan waktu bangun gak ngomel dulu loh, betul gak? Setelah diredain baru Tuhan tegur, betul ya? Itu loh Tuhan kita. Tuhan gak ngomelin dulu, tapi Tuhan selesaikan masalahnya dulu, baru Tuhan kasih pelajaran buat muridnya. Kenapa kamu gak percaya? Iya kan? Itu kerennya Tuhan kita. Dia selesaikan dulu apa yang menjadi pergumulan kita. Di situ kita belajar sesuatu bahwa kasih Tuhan sekali lagi tidak pernah berubah, never change. Ya.
Dan poin yang kedua saudara, apa yang Ayub pelajari? Yaitu badai hidup membuka mata Ayub, membuka mata kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Katakan amin. Ya kan? Setiap masalah itu ada alasannya. Inggrisnya apa coy? In every reason happen for a reason. Ya apa ya? Apa? Everything happen for a reason. Nah, maklum saya dulu IF ngulang 4 kali saudara. Ya, everything happen for a reason. Yes, you know apa sih? Yes. Ada amin. Saya tuh jujur pernah satu kologi stres banget waktu diundang. Ya ini puji nama Tuhan ya. Waktu diundang ini puji nama Tuhan. Sekali kemudian bagi nama Tuhan. Khotbah waktu itu di Papua. Tidak jadi masalah di Sentani Papua. Tidak jadi masalah kok. Besok paginya kok Iwan ini kita lanjut. Mau kemana kok? Kita khotbah di Papua Nugini. Itu Inggrisnya. Saya tanya. Di tempat ini manggil Yesus siapa? Bukan Abba Father, keren ya, Jesus Christ, no. Mengapa? Papa God. Misalnya, saya suka jeruk, ngomongnya apa? I like orangi. Lah kalau lihat saya, I like orangi. Aku main dipangan nih kira. Iya kan? Makanya saya bilang, saya butuh translator gitu kan. Wah, dalam saya aman. Waktu translator ngomong aja nggak ngerti loh. Inggrisnya beda soalnya. Wah kayak apa ya? Nigeria campur Inggris, campur Pacitan gitu loh. Ya, beda pokoknya. Jadi jeruk itu Pacitan. Ya kan? Beda. Aduh, stres saya. Nah, ya kan Ayub 24 ini saya salah ketik ya. Ayub 42 ayat ke-5, sorry. Yaitu apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Maaf saya salah ketik ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini loh yang keren. Jadi apa yang mau Tuhan katakan sama kita hari-hari ini? Jangan ajarkan kepada orang lain, Iwan, tentang apa itu kasih Tuhan. Tetapi tunjukkan kepada orang lain tentang kasih Tuhan. Jangan ajarkan anakmu tentang mujizat. No, tapi tunjukkan kepada anakmu apa itu mujizat. Jangan pernah ajarkan kepada istrimu apa itu teori tentang pengampunan. Tunjukkan sama istrimu tentang hidup dan tunjukkan tentang karakter yang mengampuni. Tuhan lebih mengutamakan kita praktek Pak, bukan teori. Makanya Tuhan Ayub berkata gini, dari kata orang aku dengar tentang Yesus, tentang Allah, tentang Yahweh. Tetapi hari ini mataku sendiri melihat tujuan Tuhan mendatangkan badai, menghadirkan dan mengizinkan badai bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena Tuhan ingin kita tercelik mata kita untuk melihat how good God is to us. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik saudara, kalau kita nggak pernah terbentur dengan masalah dalam hidup ini. Nggak bisa. Ya kan? Jadi Tuhan izinkan badai terjadi. Itu untuk apa? Untuk menguji, membentuk dan menguatkan iman kita. Karena melalui badai hidupku, Tuhan ajarkan kita mengandalkan Tuhan. Makanya lagu yang terberat tahun ini yang saya nyanyikan kok, tahu apa? Gandol Gusti. Kemarin 25 kita joget-joget di sini, hati saya abot ya kok ya. Gandol Gusti kok abot. Abotnya apa? Nggak gampang ai. Nggak gampang. Percaya ngomongnya gampang, ngelakuinya setengah mati. Betul ya? Nggak mudah lihat Goliat di depan, nggak mudah lihat tembok Yeriko, nggak mudah lihat laut mati, nggak mudah lihat keadaan. Tetapi badai hidup di sini diajarkan supaya kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena badai hidup bagi saya pribadi ya, itu sebuah undangan, invitation dari Tuhan untuk kita percaya lebih dalam dan berharap kepada Tuhan. Ya, nah ini saya tulis ini. Nah ini. Ketika hidup itu terasa berat, maaf saudara berar, ya maaf ini saya belajar bahasa Rusia ya, berar ya, aduh kenapa jari saya ya, maaf saudara, saya tuh kemarin tuh cek mata, kok ada plus mata saya, aduh saya ini jujur rodok kualat,
Kenapa tante? Saya tuh ngomong sama mami saya, "Olah Mi, masuk pakai kacamata baca." Oh ini, teman saya tuh juga gitu yang tatoan, ya kan? Kita kan kumpul kan tatoan, ngerokok, nge-vape, ngebir. Habis bacaan, ngambil apa saudara? Kacamata baca. Lu alah. Badan boleh TNI, hati Hello Kitty saudara. Ini apa? Gak ketok aku bro. Loh, terus tak guyu saudara. Saya ngalami. Makanya tadi waktu Desi nyanyi apa? Dengan gambus dan kecapi. Saya tadi baca, ini kok ikan gabus di kecapi itu apa? Ikan gabus di kecapi. Saya mau pinjam kacamatanya Koluki kok izin, motoku kok luweh dari Koluki ya, Koluki dia sehat total loh saudara. Waduh, ibarat kalau kodam tuh Koluki itu kayak mata elang gitu ya. Loh aku kok kayak tikus tanah yo. Padahal tahun depan ini sio ular. Ya kan? Ketika hidup terasa berat, ingat bahwa apa? Badai adalah cara Tuhan membentuk kita menjadi lebih kuat. Badainya nggak hilang, bahkan mungkin lebih berat atau lebih berar, saudara ya. Tetapi apa? Kitalah yang, tapi ingatlah ya, kitalah yang jadi lebih kuat. Bener nggak Koko Cece? Bahkan saya percaya kok hari Pastor Luki ada, ya Pak Dharma Ibu ada, Koko Cece ada yang usia lebih senior dari saya pengalamannya. Bukan karena mereka lemah, badannya lebih besar saya percaya. Tapi kenapa mereka kuat sampai ada di tempat ini? Kenapa? Karena apa? Karena mereka yang lebih kuat, kitanya yang lebih kuat. Tuhan mengizinkan badai supaya apa? Kita ini bukan burung emprit rohani, betul enggak? Ya kan? Bagai burung emprit, enggak ada. Tapi apa? Bagai apa? Raja Wali. Enggak usah saya jelaskan panjang lebar, saudara pasti sudah tahu bagaimana karakter Raja Wali. Ya kan, Raja Wali enggak pernah cari angin sepoi-sepoi, betul? Ya kan? Tapi Raja Wali selalu cari badai. Wah, ya kan? Kenapa? Supaya sapnya tambah kuat, enggak lemah. Itu pelajaran buat kita loh. Kita semakin dewasa, kalau tubuh kita semakin dilatih, nge-gym. Wah, ya kan? Maka apa? Tubuh kita bukan prenagen tapi elemen. Wah, ya kan? Ya kan? Otot kita makin kuat dilatih. Karena otot manusia, ya ini mungkin yang ahli gizi di sini ya, di usia 40 tahun ke atas tuh otot makin apa kok? Makin menurun. Kalau kita tidak latih, wah ya itu, maka akan makin menurun. Demikian juga apa? Kerohanian kita. Kalau kita latih dalam badai, terus kita menang. Karena Tuhan janjikan kok, kalau kita Raja Wali yang naik terbang tinggi dan kekuatan sayapnya. Wah, dikatakan apa? Kita berlari berjalan. Harusnya capek Pak. Tapi apa? Bukan semakin capek, tapi semakin kuat, semakin hebat, semakin dahsyat dalam Tuhan. Ya, karena setiap kesulitan itu adalah kesempatan untuk kita apa? Mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi di akhir badai, Ayub itu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Itu yang penting Koko Cece. Apa? Ayub gini. Seringkali badai itu menjadi alat untuk kita tuh membuat kepada Tuhan lebih dekat. Kesempatan yang luar biasa, ya. Badai hidup itu bukan akhir cerita. Badai itu bukan Glenn Fredly. Weh, kalau saya sama Komakelau ya. Ini akhir cerita cinta. Weh, yang selalu aku apa? Hanya di tengah mereka. Wah, kini harus aku lewati. Weh, sepi hariku tanpa dirimu lagi. Weh, mulai edel ya. Ya kan? Bukan akhir cerita cinta, akhir cerita cinta. Badai itu bukan akhir cerita. Tetapi apa? Pintu menuju pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Tak ceritain saudara. Kemarin waktu saya pelayanan di Kalimantan, di Bontang, ya, saya dikabarin bahwa mami, waktu saya sebelum ke Bontang itu saya ke Solo, Koluki. Saya lihat mami saya itu di sininya besar.
Ya mungkin apa ya kali ya, mungkin mami kecapean apa. Ternyata tambah gede. Waktu ibu nang saya dikabari, Wan, kok tambah besar ya, dikirimin fotonya, gede banget. Wah saya sudah, perasaan saya udah gak enak. Saya juga masih manusia saudara, bukan labubu kan. Nah sudah gak enak semuanya saudara, ya kan. Mami cek nih, wah dikabari, Wan, ketok mami kena apa, kanker kelenjar getah bening ya. Betul ya Ko Michael ya, itu di sini ya. Waduh, yaudah Mi, yuk kita berdoa ya. Kita alami Tuhan. Tapi saya katakan waktu mami ngabari gitu, pertama yang saya ngomong saudara, apa? Saya bukan anak yang ndak uhau loh ya. Saya ngomong gini, puji Tuhan. Loh, bisa sampai kuaget. Ngawur lambemu. Loh, ngapa kok lambe-lambe nih? Mami kaget bisa sampai semua kaget. Loh, saya talah aja ngamuk saya gitu. Aja ngono, durung tadi sogok tugu pahlawan. Wah, gitu. Ya kan? Loh, maaf ya kok ya, saya ini pendeta preman soalnya. Ya kan? Makanya nek pendeta halus-halus itu kadang diutus kemana? Wah, pelayanan ke Rehoboth, ke Jepang kemana? Oh, ini kemana ke desa nih? Saya kok pedalaman. Ya kan? Soalnya kayak korak. Nah, Mas Saudara, ya kan? Wah itu sampai mana tadi ya? Loh, kenapa kok begitu? Yes, kenapa? Karena ini kesempatan yang luar biasa sayang. Loh, kesempatan apa aku? Kita kesempatan untuk melihat dan menyaksikan seperti Ayub. Kita kan dengar cerita tentang mujizat. Yuk kita alami mujizat Tuhan. Ya kan? Aku punya Tuhan yang besar, apa? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Imannya Iwan, imannya Mami, imannya Yinsya Julia, iman keluarga bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya ubah tapi doa saya saudara. Dari dulu saya mengalami satu goncangan dalam keluarga saya lewat hal-hal seperti ini. Yang saya ubah doa saya apa? Saya tidak mau tuntut Tuhan. Tapi saya percaya sama Tuhan. Tuhan sembuhkan atau enggak sembuhkan. Tuhan ambil atau Tuhan masih percayakan mami sama saya. Tetap saya mau berkata Tuhan itu baik. Dan sekalipun mami enggak sembuh, semisal Tuhan pun ambil. Semenjak itu di FYP saya tuh kok ya pas banget tuh loh C. Saya boleh kehilangan semuanya lewat di beranda saya, tapi jangan ibu saya. Hati saya tuh makin rasanya tuh kayak tersayat disusuri jeruk nipis. Itu perihnya ya kan, koyok bar kena peso kayak iten tak yojin. Ya kan, waduh cece ngerasakno yo. Waduh pedihnya tuh sampai ke hati loh saudara ya. Tapi saya tetap berkata, saya tidak salah menaruh iman saya di Tuhan yang benar. Gak pernah tuntut Tuhan. Kenapa? Kalau saya tuntut Tuhan, saat kejadiannya tidak sesuai dengan harapan saya bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Toe bu toe? Toe. Ntar ki Imlek kan? Wah, besok saya pakai barongsai kok, izin. Kayak kemarin tuh kok ya, lagu apa? Dani na lagu Natal. Itu nih Atom kan tanggal 25 Desember kan, that's with the rose line. Terus tanggal 26 Faya Fata Cai na sing cheng fong sheng sing tengai ai chong sing chong. Wes ganti Atom sekarang Imlek tok sekarang. Cepet batin saya. Pertemuan persanda. Vincent the Frostman Faya Fata Cai. Wes berubah kok. Kok abang kabeh PTC saya ki Atom yo. Cepet yo. Oh, batin saya otak Cina. Kang starting point. Wah, kata Tung Desem Waringin. Wah, iya kan. Wah. Bapak-bapak, yes. Wah, gitu kan. Motivator, ya kan? Nah, jadi saudara lihat. Dan waktu saya pelayanan, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya tetap melayani Engkau. Ajar aku tetap setia, jangan sampai menggeser aku untuk tidak setia. Dan kemarin saudara, waktu dari situ lanjut ke Purwodadi saudara, gereja cabangnya Pak Honggo waktu itu Koluki di Purwodadi. Dan waktu di Purwodadi sama, bahkan temanya juga gitu, mengalami mujizat Tuhan. Dikasih tema gembalanya aku, Tuhan aku ini kaya Abraham yo, durung ngalami mujizat, suruh bagi tentang mujizat. Karena Tuhan mau ajarkan melihat dan mengalami tentang mujizat ini tadi. Dan saya cuma berdoa, ayo kita doa. Kita doa. Dan waktu berangkat
Mami tuh bilang, Wan kok mengecil ya? Puji Tuhan ada setitik harapan, belum secercah cahaya, setitik andeng-andeng, setitik harapan saudara. Ya, maaf. Nah, dan dari Purwodadi setelah, nak tetap setia, tunjukkan. Saya di situ keras banget sama saya yang begini. Jangan ajarkan anak kita tentang berdoa. Saya ingat banget. Tapi tunjukkan anak kita tentang berdoa itu apa. Dalam hati iblis itu mulai ngomong, kon lo ngerasakno, kon lo ngalami, apa durung ngalami mamamu sembuh apa gak. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan berbicara lain kok. Waktu saya pulang, mami saya waktu itu berangkat ke Malaysia. Dicek saudara. Waktu dicek itu sudah mengecil. Dan waktu dicek, wah ternyata kelenjar selnya itu enggak ganas bu. Ibu enggak ada hal yang membahayakan. Dan di ACC, sudah di ACC itu apa? Kok kayak mobil. Ditanda tangan di surat medisnya. Ibu tidak kena kanker. Ibu sudah sembuh. Sudah jalan-jalan aja sambil makan laksa. Waduh, saya puji Tuhan. Puji Tuhan, saya katakan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Disembuhkan. Ya kan? Nanti suatu saat saya akan cerita bagaimana mami disembuhkan dari kanker otak saudara ya. Nanti next ministry saya ceritakan. Makanya hidup kekristenan saya kemarin ada ibu-ibu tanya sama saya. Setelah saya khotbah kemarin Purwodadi, ibu datang. Iya ya Nyo, hidup ini kayak roller coaster ya. Kenapa Ai pernah naik roller coaster? Gak pernah, mau delok tok. Soalnya Ai itu fobia ketinggian. Iya, ini apa? Dipuntar-puntir sampai selesai. Untungnya Ai ujul. Soalnya untungnya itu pasangan Ai. Saya pernah saudara ya, ada emak-emak itu naik jet coaster, turun itu guyu tapi orang-orang tuh kenapa? Ketinggalan ternyata pas muter tuh mencelat. Terus jatuh ke popcorn orang gitu loh. Nah itu. Nah, kayak teman saya itu waktu berkunjung ke rumah. Saya tuh punya anak youth namanya Cecep saudara. Dia cerita aku trauma seumur hidup makan mente. Kenapa kau udah suka makan mente gitu kan? Iya. Nah waktu itu aku tuh berkunjung kok hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, ini cerita itu. Kenapa dia cerita kok Luki? Aku tuh berkunjung ke rumah Jiwa Baru gitu loh kok, punya emak-emak itu. Terus apa? Disuguhi mente. Itu enak mente nih gitu kan. Dia makan itu mente kan, dia makan itu mente. Terus dia tanya gini, ada apa namanya? Dia sama-sama mente. Terus anaknya datang gitu kan, datang, enak mente nih. Enak bro, enak. Wah, ngomong-ngobrol, maknya datang. Lah dia tuh firasat dah enak, maknya datang itu kok mente nih yang dia makan tuh ada coklat-coklatnya gitu loh. Terus Mae datang, itu bawa Silver Queen. Queen mente. Terus dia tanya, mamu hebat ya, iso makan Silver Queen mente. Nggak sadar dia masih nyami-nyami, dia toples enak lah bla 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 bla. Gitu kau tahu apa yang terjadi. Iya, tapi makku udah tadas. Ngomong udah tadas itu dia mulai perasaanku gak enak rek. Terus ya apa? Sorry ya bro, aku tuh punya kebiasaan gak tadas. Nah terus apa? Mangan coklat itu mentene gak kemakan, ditaruh di toples. Langsung dia trauma. Kok demi nyawaku sendiri. Sampai 7 turunan gak pernah aku makan mente lagi. Bano mentene itu, jadi mak itu makan Silver Queen, dikelamuti mentene dimasukkan. Saya langsung telepon gereja saya, gereja rekan saya, bro, ya apa bos? Itu evangelis sih, dia evangelis, seorang nabi. Bro, kamu masih terima pentahiran enggak bro? Lopo? Iya, kita anak rohaniku ini rodok meh kerasukan iki, kerasukan roh mente. Soalnya bekas kelamutane mae dimasukno toples dipangan di. Iya, Tuhan Yesus tolong. Ampuni. Saudara nangkep inti firmannya ya, bukan mentenya ya. Nanti pulang-pulang, wah mente bekas mae, sehingga tulang gila nih saudara. Ojo lo ya. Jadi saudara setiap hari kehidupan. Mereka ceritain banyak kok, Cecep ini lucu banget, makanya dia tak panggil gini, kon niku gak saus tirem ae. Namanya dia orang Chinese tapi tak panggil likumki saudara. Artinya apa kok? Saus tirem kon niku. Mambu tapi enak. Ya, oke, next lah. Ya, jadi waktu ada badai hidup saudara ya, yuk gunakan badai hidup itu sebagai kesempatan untuk mendekat sama Tuhan, jangan malah menjauh.
Bukan soal benar atau salah, bukan soal masalahnya berat atau ringan. Tapi yang penting apa Ai? Respon kita. Itu yang Tuhan nantikan. Terakhir, Tuhan itu selalu memiliki rencana pemulihan yang lebih besar. Katakan amin. Ya, ayat 23 berkata seperti ini. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, tidak main-main loh saudara. Bukan timbul seperti perak, bukan timbul seperti perunggu, tapi saudara saya akan timbul seperti emas. Ya, saya pernah cerita di sini yang namanya emas yang dimurnikan, emas paling murni. Itu adalah emas yang dipisahkan dari satu material dalam tubuh emas itu. Bukan rumput, bukan tanah, bukan lumpur. Tetapi satu material yang paling murni, emas yang paling levelnya tinggi AI. Itu saat dia dipisahkan dari satu logam yang masuk dalam hidup emas itu. Yang namanya perak. Perak berharga enggak saudara? Sangat berharga. Ya kan, dijual mahal perak itu. Tetapi Tuhan tidak mau ada perak-perak dalam hidup kita yang tidak memurnikan emas rohani kita. Maka saat Tuhan ambil, Tuhan bentuk hidup kita. Berdoa bukan lagi Tuhan aku sudah lakukan hal yang banyak buat engkau, aku sudah melayani engkau, aku sudah ini itu bla 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 bla. No, tapi berdoa sama Tuhan, berdoa. Saya juga belajar hari ini saya doanya seperti ini. Dia gak mau tuntut Tuhan, tapi saya mempertanyakan ini, Tuhan lihat badai ini kok. Apa yang mau Tuhan ajarkan dalam hidupku? Apa yang mau Tuhan pulihkan dalam hidupku? Apa yang mau Tuhan balikkan dalam hidupku? Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kemarin saya pelajari kata ini, Tante, tentang mencuri, membunuh, membinasakan dari bahasa aslinya. Itu benar-benar luar biasa. Lagi iblis itu benar-benar mau menghabisi kita sampai sehabis-habisnya. Dari kata mencuri aja saudara, di bahasa aslinya itu artinya bukan cuma mengambil, artinya apa? Klepto. Klepto itu adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, betul? Iblis gak punya apa? Gak punya damai sejahtera, gak punya kehidupan, gak punya sukacita, gak punya keselamatan. Dan itu yang iblis terapkan sama kita orang-orang percaya. Dia mencuri sesuatu yang dia tidak punya. Dia curi damai kita, dia curi sukacita kita, dia curi keselamatan kita. Ya kan? Kita dibuat seperti Iskariot. Dia curi kehidupan kita, dia curi masa depan kita. Maka itu Tuhan hadir untuk merampas kembali dari tawanan iblis menjadi tawanan Allah. Amin. Pemulihan besar akan terjadi. Anak firman Tuhan kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kalau boleh diubah, di keluarga kami yang berseru kepada Yesus. Apa saudara? Diselamatkan. Ya saudara ya. Karena apa? Saat Tuhan proses hidup kita, berarti ada sesuatu yang hilang di hidup kita dari hadapan Tuhan yang akan Tuhan pulihkan. Amin. Tuhan kalau menyembuhkan hidup saudara dan saya, enggak setengah-setengah. Tapi apa? Menyeluruh semua, all things, a whole dalam hidup kita, Tuhan akan sembuhkan. Jadi kalau kita diproses sama Tuhan, berarti ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Yeremia 29 dikatakan apa? Tuhan itu tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan gak pernah mencelakai kita saudara, tapi Tuhan akan selalu punya rencana engkau mengalami satu hidup yang berbalik kepada Tuhan. Coba kalau saudara baca dalam firman Tuhan, tidak ada loh salah satu pun ya kan hamba-hamba Tuhan, nabi Tuhan yang mengalami badai Tuhan di akhir hidupnya, kalau dia tetap setia kepada Tuhan, tidak dipulihkan, pasti mengalami pemulihan. Walaupun mungkin sudah harus mengalami kematian, mengalami siksaan, martir, tetapi lihat dia mengalami pemulihan bangsanya diselamatkan, dia mengalami pemulihan keluarganya diselamatkan. Selalu ada pemulihan. Jangan pernah kita berpikir pakai logika kita saudara ya. Pemulihan harus untuk kita. Tetapi buat istri kita, suami kita, anak-anak kita. Analoginya seperti apa? Biji. Biji untuk bertumbuh harus pecah dulu. Harus mengalami mati dulu. Maka revival akan terjadi.
dahsyat. Haleluya. Oh yang terakhir belum dicantumin ya. Saya tadi ada yang 2 ketinggalan terakhir. Nah jadi pemulihan Tuhan itu selalu lebih besar dari kehilangan kita. Amin. Jadi hari ini saudara, yuk kalau kita ngadamin hidup ya. Oh belum dimasukkan ya 2 terakhir ya. Oke, enggak apa-apa deh. Oke, oke ya. Jadi ketika kita ngalami badai hidup, 3 yang harus kita ingat. Yaitu apa? Ingat saudara, Tuhan tetap baik meskipun keadaan tidak baik. Katakan amin. Tuhan tetap baik meskipun keadaan tidak baik. Dan konklusi yang kedua, gunakan waktu hari-hari ini untuk mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi, ada di sini yang tahu umur manusia berapa? Tidak ada yang tahu. Tapi selama kita hidup, selagi kita ada, ya kan? Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Waduh Tuhan, itu loh life goal kita. Menjadi manis hidup kita didengar oleh Tuhan. Ya, gunakan waktu itu mendekat kepada Tuhan. Dan konklusi yang terakhir, percayalah bahwa badai hidup yang kita alami ini sedang Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita datang sama Tuhan. Ko Michael, silakan Michael. Iya. Terima kasih Bapak. Tangan kuat ya Ko Michael ya. Oke. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita datang sama Tuhan yuk. Saya tahu bahwa mungkin 2024 ini banyak hal momen yang meninggalkan sesuatu yang gak enak dalam hidup kita semuanya. It's okay, gak apa-apa. Kita mau tutup dengan ucapan syukur. Kita tetap berkata, Tuhan Engkau baik sekalipun keadaan gak baik. Dan 2025 kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi percayalah, kalau hari ini kita menghadapi badai kehidupan, tetap temukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Tuhan. Tetap temukan maksud Tuhan dalam hidup kita semuanya. Tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah badai ini. Dan tetap melihat kebaikan Tuhan meskipun situasi saya sulit. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku. Engkau baik Tuhan. Seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan, amin, dalam lembah gelap. Benar Tuhan. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Angkat hatimu, katakan tangan kuat dan tangan kuat yang sama-sama boleh saya undang, kita panggil diri saudara. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Dan Yesus, ku perlu kasih-Mu, dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Hari ini Tuhan berbicara sama kita saudara. Engkau hidup mengalami seperti Ayub, jangan khawatir. Kasih-Ku gak akan pernah berubah kok untuk hidupmu nak. Percayalah bahwa dalam setiap badai yang Aku izinkan terjadi dalam hidupmu, itu karena Aku ingin engkau mengalami Aku lebih lagi. Dan percayalah nak, sekalipun engkau jatuh dalam dosa,
dan engkau menerima sanksi hukuman dariku. Percayalah bahwa hukuman Tuhan tetap ada kasih karunia di dalamnya. Dan anakku, aku sedang mempersiapkan pemulihan yang besar dalam hidupmu. Pemulihan dalam karaktermu, pemulihan dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, di dalam spiritualmu. Yang tidak pernah engkau mengerti, aku sedang bekerja di dalamnya. Saat badai itu datang, jangan pernah melompat keluar dari kapalmu ya nak. Karena aku ada di kapal kehidupanmu. Untuk menghalau badai kehidupan. Untuk menguatkan kakimu, menguatkan imanmu, menguatkan karaktermu. Untuk tetap percaya kepadaku, kata Tuhan. Yang lemah berkata aku kuat. Yang miskin berkata aku kaya. Saudara yang butuh dikuatkan, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa Tuhan. Hamba berdoa dari atas altar ini. Untuk tangan-tangan yang terangkat pada pagi siang hari ini. Di tengah-tengah badai yang membuat kami gak kuat. Ajar dan celikan mata hati kami. Untuk kami melihat bahwa Tuhan itu baik. Kuatkan setiap tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini Tuhan. 2025 akan kami sambut dengan kemenangan. Kuatkan kaki kami untuk melihat di tengah proses hidup kami. Kami percaya pemulihan dan revival akan terjadi dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dan kami akan terus pegang tangan-Mu yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemurahan dan penuh dengan kebaikan. Pandang wajah Tuhan dan katakan, tangan kuat yang lebih erat lagi, selalu peluk Tuhan. Ku tak mau jalan sendiri. Panggil namanya Yesus. Ku perlu kasih-Mu dan ku perlu sampai kami siang hari ini. Kami tahu kami sangat perlu firman-Mu dalam saat-saat seperti ini. Karena firman-Mu itu kekuatan dalam hidup kami. Karena dalam firman-Mu Tuhan, Kau memberikan pengharapan yang baru buat kami. Biar iman kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Hari demi hari biar kami semakin percaya kepada-Mu, semakin kuat iman kami. Bahwa ketika kami melewati musim yang berat dalam hidup kami selalu bisa melihat gambaran besarnya. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, Tuhan selalu baik buat kami, dan kami akan melewati lembah kekelaman ini bersama dengan Kau. Kami gak tinggal dalam lembah kekelaman ini, kami sedang melewatinya bersama dengan Kau. Dalam masa transisi ini Tuhan, biar kami tetap percaya sepenuhnya kepada Engkau, tetap mengasihi-Mu, tetap melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan, supaya firman Tuhan yang ditaburkan hari ini semua tertabur di tanah hati yang baik, supaya boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur padamu dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, karena hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember, sekaligus hari minggu terakhir di tahun 2024. Seperti biasanya gereja memberikan hadiah buat Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Ada yang hari ini hadir?
yang ulang tahun. Oh Elsa, ya Elsa situ ya. Desi sama Yosua nggak jadi? Sudah? Kan tadi di sana, belum di sini. Yang di sini kapan? Oke. Ayo. Ya, kalau yang di sini ulang tahun pernikahan, kalau di sini ulang tahun pribadi. Kayaknya Desi sama Yosua segera di sini. Baik Bapak Ibu Saudara, ada lagi enggak ada? Sama-sama yuk kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita mendoakan saudara kita ini. Tuhan kami bersyukur buat saudara kami yang ada di depan ini. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka. Kami melihat, kami jadi saksinya bagaimana Tuhan baik buat mereka semua. Mereka sudah tumbuh dewasa, mereka semakin diberkati Tuhan. Tuhan siang hari ini kami berdoa supaya mereka jadi pribadi yang semakin bijaksana, dipenuhi hikmat Tuhan. Umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan hormat di tangan kiri mereka, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Hari-hari ke depan adalah hari yang baik dalam kehidupan mereka, di mana penyertaan Tuhan selalu ada buat mereka. Kami berdoa Tuhan supaya hari-hari ini mereka makin cinta Tuhan, tahun-tahun mereka pakai untuk mempermuliakan Tuhan, waktu yang sisa, waktu yang mereka punyai dipakai untuk mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka masa depan yang cerah. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab segala doa-doa mereka, apa yang mereka kehendaki Tuhan akan wujudkan nyata dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan jadikan semua rencana dalam hidup mereka. Mereka punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan, dan Tuhan punya sesuatu, Tuhan punya rencana yang indah buat mereka satu persatu. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Baik, seperti biasanya ini ada hadiah dari gereja, ini dibuat oleh Ibu Gembala, dibuat dengan rasa cinta dan tangan yang diurapi. Oke, ini nilainya dari 1 langsung 3, artinya? Gak ada duanya. Oke, selamat. Ini hadiah, ini nilainya seperti apotek tutup, artinya? Tidak ada obatnya. Iya. Selamat. Ya, selamat ya. Baik, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara menikmati ibadah siang hari ini, yang menikmati melambaikan tangan, Bapak Saudara. Baik, sekali lagi saya mengingatkan kita akan ketemu di ibadah tutup dan buka tahun hari Selasa jam 9:30 malam, ya, 10 malam. Lalu buat Bapak Ibu Saudara yang belum menerima souvenir Natal, mungkin ketinggalan atau mungkin nggak sempat ngambil, Bapak Saudara bisa ambil nanti di lantai 1, ketemu dengan pengurus, nanti akan dibagikan souvenir Natal. Baik, sebelum kita pisah, salamikan kiri Bapak Ibu, mungkin tidak ketemu, katakan selamat tahun baru, kita ketemu lagi hari Minggu nanti, kalau yang nggak bisa hadir tanggal 31, selamat tahun baru, selamat Natal tahun baru, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Kita masuk ke tahun yang baru tidak dengan tawar hati. Amin, setuju? Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, karena kita tahu kasih setia Tuhan menyertai hidup kita. Amin, yang percaya katakan, amin. Yuk, angkat tangan kita dan terima berkat. Sekarang ya siang hari ini kami berdoa buat Pastor Iwan, terima kasih sudah jadi berkat di tempat ini, jadi berkat buat jemaat onsite maupun yang online. Kami berdoa Tuhan biar berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupannya, pemakaian Tuhan lebih lagi dalam hidupnya, Tuhan promosikan pelayanannya, Tuhan promosikan hidupnya Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat-Mu, pengurapan-Mu menyertainya, dan jadikan Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih Bapak, berkati, berlimpah dalam hidupnya, berkati juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan.
Kami selesai beribadah, kami sudah dengar kebenaran-Mu, kami pulang, kami bawa kebenaran-Mu dan kami hidupi kebenaran-Mu. Berkati mereka, berkati jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan breakthrough dalam hidup mereka. Suami istri hidup rukun saling mengasihi, orang tua dengan anak juga hidup rukun saling mengasihi. Kami juga teringat dengan teman-teman kami yang sedang liburan. Tuhan juga berkati mereka satu persatu Tuhan. Berikan kesehatan, mereka bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Penyertaan-Mu juga nanti kalau mereka pulang, sertai mereka dalam perjalanan pulang, supaya mereka boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dan boleh berkumpul dengan kami kembali, boleh beribadah bersama-sama dengan kami kembali, mempermuliakan dan menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Makasih Pak, terima kasih Bapak yang baik. Sekarang kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat dari-Mu Tuhan. Jemaat Rehoboth, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita mengucapkan syukur bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.